Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita memulai ngaji pada malam hari ini, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah teruntuk baginda Nabi, seluruh keluarga, sahabat dan umatnya, khususnya teruntuk beliau musannaf Syekh Abi Syuja, beliau para musannaf kitab-kitab yang telah menerangkan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga besar Musola Al-Falah, seluruh pengurus dan jamaahnya, utamanya mengikuti kajian-kajian ilmu-ilmu di Musola Al-Falah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat darinya, mendapatkan keberkahan darinya, dan utamanya juga mendapatkan kebahagiaan selama dunia hingga akhirat nantinya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bidh-dhahabi wa yahillu lin nisa'i wa qaliludh dhahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawa'un wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman wa ba'duhu kutnan aw kattanan jaza lubsuhu man lam yakun al-ibraisimu ghaliban. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang libas. Libas itu artinya pakaian, baju, atribut atau apapun yang kita kenakan. Ini juga diatur di dalam Islam yang sudah dijabarkan di dalam ilmu secara khusus, yaitu ilmu fikih. Dan ini masuk di dalam kitabus sholat, masih masuk dalam kitab yang menerangkan sholat. Ada persoalan-persoalan yang menjelaskan tentang apa atribut pakaian yang kita pakai. Jangan cuma pada prakteknya itu syarat rukun sunnah kita jalani, tetapi ternyata ada keharaman yang juga kita lakukan. Jadi syarat udah oke, rukun juga sudah oke, sunnah abad juga oke, sunnah hayah juga oke, tetapi pakaiannya ada yang dilarang oleh agama, oleh syariat. Ya, maka di situ kalau kita buka di dalam kitab Sulamut Taufik, pertanda di situ tidak diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah, bisa menggugurkan kewajiban, tetapi alamat belum pasti juga. Alamat tanda ketika ada unsur keharaman yang kita kenakan pada waktu kita menghambakan diri menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya maka di situ alamat tidak diterima ibadah kita oleh Allah. Oleh karena itu ya kita patut juga pelajari atribut yang kita pakai. Wa yahrumu 'ala rijali, bismillahirrahmanirrahim, wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumu bidh-dhahabi. Haram bagi laki-laki, haram bagi laki-laki, berarti perempuan enggak masuk, tapi ya didengarkan.
Kalau nanti melihat suaminya kok melakukan keharaman ini, tinggal mengingatkan. Haram bagi laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Apapun itu, apakah bajunya, apakah sarungnya, apakah celananya, yang terbuat dari sutra. Yang terbuat dari sutra. Sutra itu ada yang diistilahkan dengan bahasa Qozun, ada yang diistilahkan dengan bahasa Ibroisim. Apa bedanya Ibroisim dan Qozun kalau dalam bahasa Arab? Sama-sama sutra. Kalau Ibroisim itu, sutra itu kan dari ulat, gitu. Dari ulat. Kalau Ibroisim itu keluarnya benang sutra dari ulat tersebut itu di saat ulatnya itu sudah menjadi bangkai. Itu masuk dalam kategori Ibroisim. Dan juga ada model sutra yang kemudian benangnya itu dihasilkan dari ulat yang di situ memang masih hidup. Sama-sama sutranya, tapi ada yang praktiknya pengambilan atau proses pembenangannya itu keluar dari si ulat tersebut dalam kondisi sudah menjadi bangkai, namanya Ibroisim. Ada yang belum menjadi bangkai, artinya masih hidup, namanya Qozun. Sama-sama masuk dalam kategori harir, yang diartikan sutra. Ini haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Dan nanti ada pengecualian. Wattakhattumu bidzahabi, dan haram bagi laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Haram bagi laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas. Takhattum, memakai cincin. Kalau cincin bahasa Arabnya khotam. Bahasa Arabnya apa, Bu? Khotam. Kalau kita biasa mendengarkan apa? Mantan. Oh, mantan. Khotam. Kalau kita mendengarkan biasanya khotamun nabiyyin atau khotimun nabiyyin. Khotamun nabiyyin atau khotimun nabiyyin. Khotamun berarti Rasulullah itu cincinnya para nabi. Atau khotimun nabiyyin. Kalau khotim itu artinya khotimatun artinya akhir dari para nabi. Sekarang yang benar itu khotamun nabiyyin atau khotimun nabiyyin? Benar semua. Benar semua. Jadi kalau ada yang khutbah mukadimahnya pakai khotamun nabiyyin, benar. Kalau kemudian bacanya khotimun nabiyyin juga benar. Kalau kemudian di situ lah emangnya bedanya apa? Sama aja, itu baru keliru. Semuanya benar, tapi maknanya berbeda. Jadi Rasulullah mempunyai sifat atau disifati khotimun nabiyyin, yaitu akhir dari para nabi, karena memang Rasulullah itu akhirnya para nabi yang terakhir dilahirkan di dunia ini. Tapi Rasulullah juga bisa disebut cincinnya para nabi. Cincin itu kan melingkar. Ketika kita setar dari mulai awal kita terus, maka kembali lagi. Setarnya mulai dari mana, finishnya juga kembali lagi. Maksudnya apa? Yang pertama diciptakan oleh Allah itu ya Rasulullah, yaitu bentuk nur. Yang kemudian diciptakan, diwujudkan paling akhir yang berbentuk manusia, ya juga Rasulullah. Nabi Adam kan yang berwujud manusia, tetapi kan sejatinya awal dari semuanya itu adalah Rasulullah. Jadi setarnya ya tetap dari Rasulullah. Nanti kembalinya juga urusan para nabi, akhirnya juga Rasulullah. Maka sama-sama benarnya. Bisa diartikan cincinnya para nabi, bisa diartikan akhirnya para nabi. Udah, itu cukup sebagai selingan pembahasan ini.
Wa takhattumu bidzahabi, memakai cincin yang terbuat dari emas itu haram bagi laki-laki. Makanya ibu-ibu nggak usah membelikan bapak-bapaknya cincin, haram. Kalau kebalikannya malah tambah bagus. Oh ya khilul linisai. Sementara untuk para perempuan halal memakai sutra, halal juga memakai cincin yang terbuat dari emas atau perhiasan yang terbuat dari emas. Jelas ini. Karena perempuan itu mahalluz zinah, tempat untuk berhias. Tapi bukan berarti dipamerkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Tempat untuk berhias untuk suaminya sendiri, gitu maksudnya. Pepais wa yahillu lin-nisa'i ay lubsul hariri wa iftirashuhu, dan di situ takhattum bidzahabi dan yang lainnya. Wa qalilu dzahabi wa kathiruhu fit tahrimi sawaun. Wa qalilu dzahabi, adapun sedikit emas dan banyaknya emas dalam urusan keharamannya bagi laki-laki sawaun, sama saja. Sama saja. Jadi nggak ada urusan. Ini cuma sedikit kok kandungannya kok. Ini cuma sekian persen kandungannya. Wa qalilu dzahabi wa kathiruhu istiqmaluhuma fit tahrimi sawaun. Ini bukan saya yang ngomong, artinya saya cuma menyampaikan. Yang ngomong tapi cuma menyampaikan. Sedikit emas dan banyak itu dalam keharaman sama saja. Mau di situ selingkaran itu emas semua ya haram. Mau di situ sedikit kandungnya juga haram. Bedanya kalau harir. Nah, bedanya kalau sutra. Wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman wa ba'duhu qutnan aw kattanan jaza lubsuhu malam yakun al ibraisimu ghaliban. Wa idza kana, dan jika ada ba'du thawbi, apa sebagian baju, ibraisiman itu berupa sutra, wa ba'du, dan sebagian yang lain, qutnan itu kapas, au kattanan, atau itu kain katun, masalan umpamanya, atau jenis-jenis bahan yang lain selain sutra, jaza, maka diperbolehkan lubsuhu, apa memakai pakaian seperti itu. Malam yakun al ibroisimu ghaliban, selama sutranya tidak mendominasi, tidak lebih dari 50%. Makanya kalau terus kemudian yang mendominasi adalah bahan selain sutranya, nggak masalah. Atau yang mendominasi itu katun, kapas, sutra cuma buat selingan, maka nggak masalah dipakai laki-laki. Kalau perempuan no problem. Perempuan pakainya full sutra diperbolehkan. Ini yang menjadi masalah adalah laki-laki. Baik, itu yang di dalam takrifnya. Sekarang mari kita ulas secara teliti atau lebih meluas lagi, lebih gamblang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukmul libasi, hukum dalam urusan berpakaian, urusan baju atau apapun yang dikenakan, atribut yang dikenakan. Ya juzu al-libasu min ayyi syai'in ghairadz dhahabi wal fiddati wal hariri. Boleh pakaian apapun bentuknya secara mutlak selama itu tidak termasuk emas, tidak termasuk perak, tidak termasuk sutra, aman. Selama bahan atau atribut yang kita pakai kok kandungannya tidak ada emasnya, tidak ada peraknya, tidak ada sutranya, maka hukumnya mutlak diperbolehkan selama enggak dari hasil pencurian, enggak hasil korupsi. Ini maksudnya adalah secara dapiyahnya itu enggak masalah. Mau ada pakaian dari besi dipakai ya enggak masalah. Oke. Kalau nanti keurusannya emas, perak, harir, lah ini ada pentafsilan. Ada yang hukumnya haram, hukumnya boleh, bahkan hukumnya sunnah.
Fayahrumu lubsuhunna lirijali li ghairi hajatin, maka haram memakai zahab, fiddah, harir bagi laki-laki jikalau tidak ada kebutuhan tertentu. Karena ada dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mencontohkan, beliau mengambil sepotong emas, sepotong sutra, emas di tangan kanan, sutra di tangan kiri. Beliau terus kemudian bersabda, hadza haramun ala dzukuri ummati hillun liinatihim. Ini adalah perkara yang haram bagi umatku yang tergolong laki-laki. Kedua-duanya ini beliau maksudnya. Hillun liinatihim, halal bagi umatku yang tergolong perempuan. Kenapa kok demikian? Hikmahnya apa? Alasannya apa? Diterangkan bahwa dalam persoalan ini laki-laki itu adalah orang yang secara fitrahnya itu mestinya itu maco, bukan lembek, bukan feminin. Sementara sutra atau emas itu adalah suatu perhiasan yang diperuntukkan untuk kefeminiman, okay? Fashion yang di situ ya feminim. Oleh karena itu, ketika kok terus kemudian seorang laki-laki kok memakai sutra, kalau seorang laki-laki memakai perhiasan yang terbuat dari emas, seakan-akan melawan kodratnya sebagai laki-laki, melawan fitrahnya sebagai laki-laki. La taliqu bisyahamatir rijal, enggak patut bagi laki-laki yang secara kodratnya mestinya dia itu adalah orang yang maco, orang yang gagah. Makanya terus kemudian timbul pertanyaan, bagaimana jikalau ada orang yang secara kodratnya dari awal, artinya tidak umum, dia memang bawaannya itu agak semolohoy, bawaannya itu agak lembek gemulai, laki-laki yang gemulai. Lah ini perlunya ilmu seperti ini. Bahasa dalam kitabnya ya harus diusahakan, bukan kemudian melawan kota, harus diusahakan. Pokoknya perlunya ilmu itu adalah mengarahkan karakter yang di situ mungkin belum baik menjadi baik, bukan terus kemudian ya wis pasrah aja gini, seperti ini ya enggak. Atau ada seorang perempuan yang kemudian lahiriahnya bawaannya itu maco, tomboy, sholat nggak mau pakai kerudung, nggak mau pakai mukena, mau pakainya celana jeans umpama, itu nggak bisa. Meskipun bawaannya seperti itu, tetapi di situ dia harus menyesuaikan yang pada umumnya orang. Meskipun karakter bawaannya itu masih ada sedikit-sedikit, tapi dalam urusan hukum dia diterangkan di situ dia harus usaha untuk menyesuaikan hukum sesuai dengan kodratnya, apakah dia laki-laki atau dia itu perempuan. Harus seperti itu. Nggak bisa terus kemudian biarin aja. Yeah. Beda lagi kalau perempuan di situ malah anjurannya itu yang memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Anjurannya di situ memang kalau punya uang ya memakai harir, bukan anjuran yang wajib. Baguslah untuk itu, tapi ada batasannya, selama tidak israf, selama tidak berlebihan. Pandangannya kembali kemana? Kembali umumnya orang. Umumnya kalau kemudian orang perempuan memakai gelang sampai emas semuanya, renteng sampai siku, atau kemudian tasnya itu semuanya terbuat dari emas, kira-kira pandangan umum termasuk berlebihan nggak? Berlebihan. Berarti kalau sudah berlebihan sudah tidak hukum boleh lagi. Di situ maksudnya adalah keharaman meskipun perempuan. Meskipun perempuan, karena apa? Likasri qulubil fuqara wal masakin, menghancurkan hatinya orang-orang yang tidak mampu. Kalau masih umum kan nggak masalah. Beda lagi punya banyak, tapi yang dipakai itu bergantian, itu nggak masalah. Oke. Punya satu koper emas, gelang, kalung, satu koper emas, tapi pakainya bergantian. Yang ditampakkan di luar ya umumnya pakai gelang satu lah,
atau anting 1 lah, anting kok 1 2 deng. Ya. Kalau masih umum itu nggak masalah meskipun punya banyak. Tapi kalau yang menjadi masalah itu ketika yang dipakai itu yang mencolok di luar itu terlalu berlebihan, itu yang haram. Jadi Bu, nggak ada larangan mempunyai banyak perhiasan emas. Yang menjadi larangan itu kalau semuanya itu dipakai. Semuanya dipakai, masa nggak boleh? Tak mempunyai aku cuma gelang 1, ya nggak masalah kalau cuma gelang 1 dipakai semua. Wattakhattumu bidzahabi, cincin yang terbuat dari emas di sini jelas juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah diterangkan terkait dengan hadisnya. Dalam hadis yang lain juga banyak terkait hal ini, akan keharaman tentang pemakaian cincin atau perhiasan yang terbuat dari emas ini. Beda halnya kalau cincin yang terbuat dari selain emas, utamanya yang terbuat dari perak. Makanya ayo kita beli cincin perak. Karena apa? Karena itu adalah merupakan kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, bercincin memang ada anjuran. Iltamis walau khotaman min hadidin. Pakailah meskipun cincinnya terbuat dari besi. Nah, berarti ada kata-kata perintah anjuran dari baginda Nabi. Karena khatamuhu sallallahu alaihi wasallam min hadidin alaihi fiddatun. Cincinnya Rasulullah itu terbuat dari besi. Matanya, apa bahasanya kalau matanya itu? Batunya, fasunya itu terbuat dari perak. Di sini ada yang punya. Matanya terbuat dari perak. Nah, itu adalah kesunahan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan memakai cincin. Okay. Malam yazid wasnuhu al qadril adabi, tetapi tetap meskipun sekalipun kesunahan, tetapi nggak boleh di situ melewati batas kadar umum. Berapa itu kadar umum? Wa in zada waznuhu ala misqalin, lebih dari 2,5 gram. Kira-kira 2,5 gram itu banyak nggak? Ya banyak. Kalau cuma saklukan sedikit aja ya nggak masalah. Oke? Jadi umumnya kalau kemudian ke orang memakai perak, tapi peraknya itu banyak mencolok, nah itu tidak diperbolehkan, sudah tidak sunnah lagi. Wa yusannu ayyakuna fil khinsiri lil yati al yumna awil yusra. Sunnahnya dipakai di posisi apa ini namanya? Kelingking, khinsir, baik yang tangan kanan maupun yang tangan kiri. Tapi yang lebih utama di tangan kanan, karena itu kesunahannya lebih utama. Tapi tangan kiri juga ada kesunahannya. Kalau memang kelingking umpama, katakan cincinnya kebesaran, summal bin siri. Bin siri itu jari manis. Wa ayakuna fasuhu dakhilal kafi. Fasunya, batu cincinnya dakhilal kafi, bagian dalamnya telapak, bukan ditonjolkan. Kalau kita mau mengikuti sunnahnya lagi loh, sunnahnya lagi itu batunya ditaruh di tapi itu kesunahan yang sendiri. Umpama pakai cincin dari apapun selama tidak berupa emas itu sunnah. Kalau mau kesunahan lagi, posisikan di situ adalah di kelingking, baik kanan maupun kiri. Nah, kalau kemudian cincinnya ada batunya, kesunahan lagi, batunya ditaruh di telapak. Nah, umpama kok dipakainya diperlihatkan seperti ini, yo tetap sunnah, tapi nggak mendapatkan kesunahan fasuhu dakhilal kafi. Jadi kesunahannya sendiri. Itu masalah takhattum bidabi. Bila pada tadi bil fiddati, dengan menggunakan
perak. Kalau menggunakan emas, redaksi-redaksi yang saya cari mutlak tidak diperbolehkan, baik sedikit kandungannya maupun banyak bagi laki-laki. Nggak tahu kalau kemudian ada keterangan yang ketika ada kandungannya sekian persen, tapi tadi sudah saya cari bolak-balik ini. Tadi kan kalau sutra kan masih ada pentafsilan, masih ada perincian kalau kandungannya itu lebih banyak bahan selain sutra, nggak masalah kan gitu kan. Nah, tapi kalau emas ini kok nggak ada penafsilan, kita buka syarah-syarahnya atau bahkan hasyiahnya nggak ada penafsilan, maka saya belum berani. Bagaimana kalau emasnya sudah lebur tapi tetap dikatakan ada kandungan emasnya, saya belum berani mengatakan boleh karena belum ada redaksi yang jelas. Ya, kalau nanti umpama ada keterangan lain atau guru yang menerangkan dan ada dalilnya ya monggo. Kalau dalil hadisnya ya memang di situ tegas-tegas. Bagaimanapun juga bagi laki-laki nggak boleh pakai emas, sedikit banyak di situ nggak boleh pakai emas, sudah tegas seperti itu. Kalau perempuan ya beda lagi. Dan juga terkait dengan cincin, wa amma ta'addudul khotami, cincinnya itu lebih dari satu dipakai semuanya fi waqtin wahidin fayahrumu indabni hajar, fayahrumu indabni hajar uyukrohu indar romli, haram menurut Imam Ibnu Hajar. Seperti advokat tertentu itu, advokat tertentu nggak usah sebut nama, kan cincinnya kan gini-gini kan, okay? Cincin kan buahnya itu. Kalau emas sudah jelas nggak boleh. Jadi ketika kita punya cincin lebih dari satu kita pakai semua, menurut Imam Ibnu Hajar ini haram karena dianggap terlalu berlebihan. Menurut Imam Romli ini hukumnya makruh. Menurut Imam Romli hukumnya makruh, seperti itu. Tapi juga ada yang memperbolehkan. Mana tadi? Wa tamadahu lil muhibbi at-Tabari lakin sawaba al-Isnawi jawazat tikhadi khotamaini fa'aktharo. Menurut Imam Isnawi diperbolehkan memakai lebih dari satu cincin, boleh 2 sampai lebih. Jadi kalau kemudian kita pendapatnya Ibnu Hajar melihat dari redaksi-redaksi dalil-dalil yang ada, haram karena di situ termasuk berlebihan. Kalau untuk Imam Romli makruh, kita belum bisa memastikan kalau itu berlebihan, maka hukumnya makruh, antisipasi. Karena kalau haram kan sudah divonis, itu berarti berlebihan. Kalau hukum makruh itu adalah larinya apa? Masih potensi keberlebihan, maka dimakruhkan. Terus kemudian Imam Isnawi enggak, ya boleh-boleh aja, enggak masalah. Nyatanya di situ memang enggak dari emas, jadi boleh-boleh saja. Direntengi semuanya enggak masalah. Menurut Imam Isnawi. Silakan. Kalau kita mau benar-benar yakin bolehnya, yakin sunnahnya ya cuma satu. Kalau 2 masih menjadi perkhilafan di antara para ulama. Malah di situ syubhat nanti apa yang kita pakai. Khotam, khotim. Di dalam redaksi yang lain juga cincin itu bisa dibaca khotim juga. Khotam, khotim. Walhasil tadi keterangannya. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pakaian sutra tadi kan sudah diterangkan dominannya kalau memang dari sutra maka tidak diperbolehkan, kalau 50-50 itu diperbolehkan, kalau kok memang sutranya lebih sedikit maka jelas diperbolehkan. Kemudian ada praktek yang di situ sutranya itu bentuknya tatrif atau tadris. Jadi modelnya tidak dicampur aduk tetapi dibuat burdilan. Dibuat burdilan. Ada bentuknya tatrif, ada bentuknya tadris. Tatrif itu apa? Ayyaj'ala torofa thawbi hariron. Jadi bukan dicampur tetapi di pojokan-pojokan pakaian itu dibordil dengan menggunakan sutra. Ini fayahillu ingkana ala qadril adati, boleh selama masih dalam kadar umum, tidak terlalu mencolok. Tidak terlalu mencolok.
taruh di pojokan-pojokannya, di ujung-ujung baju. Tadris min harin, kalau tadris itu adalah watu qut'atin min harin khalisin ala thawbin. Jadi full sutra ditemplokkan di bagian mana? Full sutra ditemplokkan di bagian mana? Nah, itu kemudian juga diperbolehkan selama tidak lebih dari 4 jari. Tidak lebih dari 4 jari lebarnya atau luasnya, kemudian bobotnya, timbangannya tidak lebih dari bobot baju. Wah, kalau lebih dari bobot baju berarti besar banget ya sutranya. Itu jelas terlalu berlebihan. Kalau repot-repot ya nggak usah sutra-sutranan. Wong sutra itu mahal. Timbul pertanyaan, kadang kan kita ada sarung, contoh BHS, Laniri, yang sarung sampai jutaan itu loh, gitu. 100% bahan sutra. Itu boleh nggak? Boleh nggak? Pernah saya tanyakan, kan banyak kan kiai-kiai, mohon maaf, yang terus kemudian memakai sarung-sarung BHS yang 100% bahan sutra. Tak tanyain, loh, dulu baru pada waktu ngaji-ngaji ini tak tanya sama guru saya. Guru saya juga beliau itu cucunya beliau Mbah Yai Muhammadul Pondoan. Katanya bukannya itu Ustaz, nggak boleh dalam keterangannya pakai sarung yang atau pakai pakaian secara umum, contohnya sarung yang 100% berbahan sutra. Jawab beliau itu sudah diteliti, sudah ditanyakan dan dikoreksi. 100% bahan sutra itu adalah cuma promosi. Kenyataannya itu sutranya itu paling berapa? Nah, kalau 100 bahan sutra itu harganya puluhan juta. Kalau memang 100% bahan sutra semuanya, sarung itu adalah 100% bahan sutra, itu harganya tidak hanya jutaan, puluhan juta. Jadi di pabriknya itu atau memang pernah dikerojar itu bukan terus kemudian semua kain yang ada di dalam sarung BHS itu 100% bahan sutra, tapi di situ hanya campuran, memang ada sutranya, 50% pun tidak ada. Maka kadarnya di situ masih diperbolehkan untuk dipakai. Oke. Jadi tenang aja. Di sini ada yang punya BHS sutra? Apa? Ya mungkin pahamannya 100%. Memang ada 100% sutranya. Sutra yang asli 100%. Gitu. Tapi bukan terus kemudian semuanya ini 100%. Iya, gimana Pak? Bahasa dagang. Iya, bahasa dagang. Jadi, Ibu ada yang punya sutra, Bu? Kain kapan? Wah, kalau bahaya kalau kain kapan. Lanjut, Bapak, atau pertanyaan dulu? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini cincin yang saya pakai ini cincin merah, cuman ada emasnya sedikit, berarti nggak boleh. Terus saya satu lagi pertanyaannya, ini kan di sini jelas dibilang cincin emas. Kalau gelang emas gimana? Pemakaian cincin emas dan pemakaian sutra ini kan masuknya di bab sholat. Nah itu apa hubungannya Ustaz? Apa nanti sholatnya batal atau gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini kan memang pelaku, gitu. 20 tahun saya pakai ini. Iya, itu dari siapa? Dari guru. Ya, saya enggak terus kemudian menyatakan gurunya keliru atau gimana, atau mungkin punya ijtihad yang lain gitu. Ijtihad yang lain. Walhasil kalau menurut kepahaman saya, bagaimanapun juga untuk lebih hati-hatinya ya memang apa adanya dengan keterangan yang tadi. Kan gitu kan, Ge? Apa adanya. Saya sudah berusaha mencari nih. Apa mungkin ada pendapat yang lain, belum nemu juga. Kan soalnya gini, tadi kalau memang umpama di dalam contoh belajar kita itu gini,
Kalau dalam urusan sutra kan ada apa tadi namanya kalkulasinya. Itu nggak ada keterangan wa mislu dzalika adzahabu, sama sepertinya sutra ialah emas. Nggak ada kata-kata seperti itu. Atau wa kadzalika adzahabu, sebagaimana praktek itu juga emas. Nggak ada kata-kata seperti itu. Kata-katanya malah ini kan rentetannya di mukodimai emas sedikit maupun banyak sama saja. Baru sutra ada kalkulasinya. Lah ini wah ini udah langsung apa itu namanya mohon maaf aja kah hukum nggak bisa dibeli. Ya gimana lagi kan ya apa adanya. Kalau kita ya kalau untuk hati-hatinya ya memang hukumnya ya nggak diperbolehkan. Mohon maaf selama di situ memang ada emasnya, kasihkan kepada putrinya aja, taruhannya halal, taruhannya diperbolehkan. Kemudian pertanyaan kedua, apakah gelang, kalung dan yang lainnya itu juga masuk? Emas ini apa itu namanya cincin ini sampel. Kalau dalam keterangan-keterangan yang lain itu tidak hanya cincin, sirwa, apa itu namanya hol-hol, gelang tangan, gelang kaki, kemudian kalung, pokoknya bentuknya adalah perhiasan atau atribut yang dipakai, tetap juga tidak diperbolehkan. Nah, terus pertanyaan ketiga adalah ini kan persoalan sholat, apa hubungannya? Nah, sholat itu kan ada istilah satrul aurat atau ada istilah berpakaian yang sampai menutupi aurat. Dalam syarat-syaratnya sholat itu kan tidak hanya perkara-perkara yang dohir, perkara-perkara yang terkait dengan syarat rukun. Ketika orang umpama sholat memakai cincin yang terbuat dari emas, sementara dia laki-laki, apakah berpengaruh dengan urusan sholatnya terkait sah dan tidaknya? Kira-kira ada yang menyalahi syaratnya enggak? Enggak ada kan? Ada yang menyalahi rukunnya enggak? Enggak ada. Makanya hukumnya sholat tetap sah. Cuma dia itu mendapatkan, umpama memang benar-benar cincinnya emas yang tidak diperbolehkan tadi, dia mendapatkan keharaman terkait memakai cincin emasnya. Dan keharaman ini tidak harus dia pada waktu sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, sama aja mendapat keharaman. Secara ilmu usul fikihnya itu gini, ketika ada suatu keharaman yang baik dilakukan pada waktu sholat juga di luar sholat, sama aja ada haramnya, maka tidak bisa membatalkan sholat. Beda halnya yang keharaman yang hanya terjadi pada waktu sholat bisa membatalkan. Contohnya apa? Berbicara. Contohnya apa? Makan. Haramnya kan cuma pada waktu sholat, maka di situ sholatnya bisa batal. Kalau di luar sholat makan, bicara, boleh-boleh saja. Nah, jadi ketika di situ keharaman atau larangan yang amrun kharij, perkara yang juga terjadi di luar sholat, tidak membatalkan sholat. Ini urusan sah dan tidaknya. Tapi urusan diterima dan tidaknya, yaitu memang terserah Allah. Kalau kita masih di situ belum tahu, insya Allah Allah itu mentolerir. Tapi kalau kita sudah tahu, kemudian ingin berhati-hati, insya Allah Allah juga ridho. Tapi kalau sudah tahu, sudah paham, Allah masa nggak boleh, ya. Alasannya sudah dikasih dalil, terus kemudian bantahannya cuma masak sedikit, masak nasi liwet umpama. Itu ya mohon maaf, yang penting saya menyampaikan apa adanya. Saya sudah berusaha mencari pendapat ada enggak ya Pak Jaga ya? Ternyata belum menemukan. Bahasanya saya belum menemukan, bukan menyatakan pasti enggak berani. Karena itu adalah ijtihad dari para ulama juga. Nah, emas putih. Apanya? Emas yang warna kuning itu ya. Iya. Ada istilah juga emas putih. Emas putih itu
Ya, emas putih itu sekedar, kan gini, saya kan nggak gitu pengalaman gitu. Dahab itu kan emas. Terus kemudian ada nama emas putih. Itu secara kenyataannya atau sejarahnya itu benar-benar emas kemudian diputihkan atau cuma istilah aja. Emas putih sebenarnya itu bukan emas. Oh gitu ya. Kalau memang di situ istilahnya itu cuma apa itu namanya penamaan dari bahan baku yang lain, bahasanya tadi platinum, ya berarti tidak bisa disamakan dengan dahab, tidak bisa dinamakan dengan emas, karena umumnya yang dikenal oleh orang dahab itu berwarna kuning. Nah ini emas, kalau kok berlian boleh nggak? Loh, itu kan kita diskusi. Kalau berlian boleh. Padahal mahal berlian loh. Bagus, kalau langsung kan hadisnya nggak ada bagus. Lah, tapi kita koreksi, kita cari alasannya. Jadi kalau berlian, mau batu giok yang sampai ratusan juta umpama kan. Jadi kita tidak hanya membahas soal harga. Sekalipun kemudian ada berlian, batu permata, zamrud atau batu giok yang harganya sangat mahal, berkali lipat daripada emas, maka tidak bisa dihukumi sama seperti emas. Berarti ketika ada seorang laki-laki memakai akik atau memakai cincin yang kemudian ada batu zamrudnya, batu gioknya, batu berliannya yang harganya itu lebih mahal, boleh nggak? Boleh saja. Kalau berlebihan nggak boleh. Kalau masalah berlebihan itu kan secara prakteknya itu kan bukan di masalah harga, tapi masalah banyaknya. Kalau harga bisa dikatakan berlebihan, kalau nggak punya uang dipaksakan, kan gitu kan dia. Nah, jadi masalah itunya, makanya kan bahasanya tadi wazinun itu adalah timbangannya, kandungannya. Nah terus kemudian kenapa kok cuma emas? Hikmahnya adalah likasri qulubil fuqara wal masakin. Karena ketika kok emas dipakai berlebihan itu bisa menyinggung hatinya orang fakir dan miskin. Dan orang fakir dan miskin, orang awam itu tahunya bahan yang di situ istimewa dalam pakaian itu adalah emas. Kalau berlian itu kadang nggak tahu itu berlian apa enggak, gitu. Itu permata apa enggak, kadang warnanya hijau, harganya mahal. Tapi kalau orang yang nggak tahu, nah itu paling batu biasa. Yang tahu itu hanya orang-orang yang kolektor itu. Oleh karena itu masalah batu-batu yang dikatakan mulia karena harganya mahal-mahal itu hukumnya tidak bisa disamakan dengan emas. Jadi orang fakir atau orang miskin melihat itu biasa-biasa aja, paling batu dari kali kan gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya. Cakap. Ya. Emas tidak boleh, itu sudah haram. Itu kan emas, yang dinyatakan emas itu sudah melalui proses terpisah dan bendanya kuning itu emas. Tapi kalau yang masih rendah, tapi ya apakah itu dinyatakan emas itu? Karena logikanya yang emas itu, tapi ini masih belum dalam proses, nanti terpisah. Di situ kan masih ada perak, ya tembaga, ya logiknya seng. Jadi ini bukan emas itu. Barangkali ini soal pendapat. Bukan emas, yang namanya emas, sehingga apapun tadi haram, memang sudah menjadi emas itu. Kalau ini wujudnya, ini belum dinyatakan emas karena di dalamnya masih ada lubangnya, ada sengnya, ada tembaganya, ada peraknya. Tapi itu dinyatakan emas gitu loh. Kira-kira yang begitu kan bukan emas dong itu. Maksudnya semenit sekalipun kalau sudah nunggu emas. Tadi gitu kan, tadi ada peraknya itu. Tapi kita tahu barangkali itu kadang lebih tinggi. Kalau ini mungkin hampir 95% perak, ada emas ini nempel. Ya itu kalau ini misalkan itu maaf nempel itu juga dengan ini kalau nggak salah suasa.
18 karat nempel. Dilapisi gitu ya. Nah, kalau saya baca di Google ini yang dibilang Pak Kabul Emas putih. emas putih itu emas murni dicampur logam putih. Logam. Tapi tetap ada emasnya. Ada emasnya. Ya, ada emasnya. Berarti ada kandungan emasnya lah pokoknya lah. Berarti kalau bukan platinum doang berarti ya, berarti kalau memang ada emasnya, walhasil gini tuh. Artinya kita itu kan apa itu namanya, inginnya itu nggak ribet. Ya kan? Inginnya itu kan nggak ribet. Wong di situ dalam pentafsilan yang ada, urusan emas itu memang nggak ada pentafsilannya gitu loh. Ya kan gitu. Memang nggak ada pentafsilan. Saya itu dari tadi apa itu namanya sampai hadis baru saya tulis itu pada waktu setelah maghrib. Dari tadi nggak ada ya. Memang keterangan dari pada waktu pesantrennya memang nggak ada. Saya coba teliti lagi kok belum ada. Ini masih dalam madzhab Syafi'i loh, ya. Nggak tahu kalau kemudian memang belum saya buka juga di madzhab yang lain. Tapi kalau memang lihat dari hadis-hadis yang ada, hadisnya itu pun dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Jadi ada kitab namanya Kifayatul Akhyar, itu adalah di situ disebutkan referensi-referensi Quran maupun hadis dari keterangan yang ada di dalam kitab Matan Nabi Suja. Itu kan kuat-kuat itu. Wah, ini belum ada. Makanya selama di situ kita yakini ada kandungan emasnya, meskipun di situ dicampur, ya maka di situ nggak diperbolehkan. Jadi ada gini Pak, memang ada gini, ada istilah istihlak. Ada istilah istihlak. Istihlak itu suatu barang yang di situ memang asalnya nggak diperbolehkan, ketika sudah campur larut sehingga tidak dikenal barang itu asli, maka sudah tidak bisa dinamakan, ya bukan masalah emas ya, tidak bisa dinamakan barang yang haram tadi. Ada istilah istihlak. Tapi sekali lagi, kata-kata istilah itu belum saya temukan dalam urusan emas, makanya sekali lagi saya belum berani untuk apa itu namanya, nggak masalah itu maksudnya istihlak, soalnya belum menemukan referensinya. Ini kan juga tanggung jawab saya kan gitu, masalah ilmu kan, masalah hukum. Jadi kalau Pak Jaka kan tadi kan persoalannya dari gurunya, ya mungkin gurunya punya dalil yang lain yang sudah istihad atau mungkin ada referensi yang lain. Kalau saya nggak berani, belum berani lah bahasanya, belum berani. Kapan-kapan kalau ada apa itu namanya, ada pendapat yang memang di situ istihlak itu juga memang menjadikan itu kandungan emas, tapi karena sudah hancur, sudah bercampur dengan yang lainnya, maka nggak masalah. Itu nanti insya Allah saya sampaikan kalau menemukan. Kalau belum menemukan ya masih seperti ini, mau gimana lagi, gitu kan gitu. Iya, nggak masalah. Saya senang kalau seperti ini. Kalau menurut Pak Jaka gurunya gimana? Mohon maaf. Dikasih aja. Oh, dikasih aja. Nggak tahu. Kuning aja, kuning. Ya udah, cukup ya. Cukup ya. Nah, maka kita tutup kajian pada malam hari ini, di mana kita telah membahas tentang permasalahan. Ada pertanyaan Bu? Oh ada. Ji? Sholatnya duduk, nggak berdiri. Nah itu posisi kaki bagaimana? Atau mondor atau kayak tahiyat atau bagaimana? Sambil duduk. Sholat sambil duduk karena sakit ya. Dalam praktek duduknya itu bagaimana? Kalau memang mampu, ya, kalau memang mampu, paling utama duduknya iftirosh, duduk seperti tahiyat awal. Kalau memang mampu, kalau memang bisa. Nah, tapi nggak wajib loh Bu. Umpama bisa tahiyat awal, dia duduknya selonjoran, boleh-boleh saja. Nah, kan gitu. Masalah duduknya bebas aslinya. Masalah duduknya itu mau dia tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk tarobu silo kayak gini, atau duduk selonjoran kayak gini, itu hukumnya sah, boleh-boleh saja. Yang
tidak baik tapi tetap sah itu duduk ason-ason, duduk yang seperti anjing, yaitu sholat gini. Ini namanya duduk aslung, cara bahasa Jawa itu lungguh ason-ason. Dan itu nggak hanya pada waktu sholat, pada waktu biasa saja kita itu makruh duduk seperti ini. Yeah. Jumatan gini ya. Nah, terus paling utama Bu, paling utama kita kan tadi sah semuanya. Bagaimanapun duduknya, paling utama kalau memang mampu, paling utama paling utama itu adalah fadilah, keutamaan, tidak harus juga, tidak mempengaruhi keabsahan. Paling utama duduknya tahiyat awal, kan gitu. Kalau nggak bisa di situ duduk taruku gini. Taruku tahu kan Bu? Silo seperti ini. Kalau nggak bisa lagi selonjoran juga boleh. Yang penting di situ nyaman, tetap bisa fokus dalam bacaan sholat, bisa fokus dalam khusyuk sholat. Paham Bu? Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Tapi nutupin auratnya. Oh iya ya. Tidak boleh terbuka. Bu, tambahan dari beliau Pak Yayaji, auratnya jangan sampai kebuka. Selonjoran tapi ternyata kebuka kelihatan betisnya, ya nggak boleh, ya harus hati-hati. Cukup Pak Nggih? Marilah kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.